Tapi Kak Nana, sekarang sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak Kak Nana dan adik-adik semua di rumah main game. Main game apa? Nama gamenya pasti adik-adik di rumah juga udah pada tahu sih Kak. Tahu dong. Namanya ABC 5 dasar. Oh, aku tahu. Itu tuh nyebutin nama buah gitu bukan ya? Tapi kali ini beda Kak. Iya nggak boleh sama lah, masa Iya. kita sama, bosan Kak. Kalau hari ini kita main ABC 5 dasarnya, menyebutkan nama-nama tokoh di dalam Alkitab. Wih, kalau yang baca Alkitab Kak pasti tahu. Nah, siap nggak nih Kak? Aku tahu. Ayo kita tes. Oke, siap. ABC 5 dasar. A, B, C, D. D. Daud. Daniel. Widih, ada-adanya tahu nggak tuh Kak? Coba adik-adik yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Lanjut lagi Kak Nana. Boleh. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M. Matius. Markus. Widih, keren banget Wah. kita. Ada-adanya tahu nggak ya? Jangan lupa ya adik-adik tulis di kolom komentar. Lanjut lagi Kak Boleh. Nana. ABC 5 dasar. Kamu dulu. A, B. C, D, E. Siapa ya? Elia. Aku dulu. Oh betul. Ya adik-adik jangan lupa tulis lagi di kolom komentarnya. Lanjut Kak. Masih Oke, semangat nih. terakhir deh nih Kak, terakhir. Jangan terakhir. Ya udah deh, 2 kali lagi deh. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O, P. Banyak banget ya. Petrus. Aku siapa ya? Itu Kak. Aku tahu. Paulus. Wih, sehati banget kita. Nah, adik-adik terakhir. jangan lupa tetap dong kalau tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Yang terakhir ya. Terakhir nih Kak. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. T. Siapa ya? Titus. Wah, kalau aku Theophilus. Nah, bisa kan? Kalau gitu adik-adik coba tebak di rumah. Siapa ya? Terakhir nih Kak, aku mau kasih tahu. Coba adik-adik Kita sekali tebak. lagi dong. Enggak. Udah Kak, jamnya udah terlambat. Nanti kita lanjut lagi main di rumah. Tapi nih ada satu huruf yang adik-adik harus tebak. Nanti boleh tulis di kolom komentarnya huruf S ya. Kak Nana setuju nggak? Boleh. Nah, adik-adik tulis ya di kolom komentar tokoh di dalam Alkitab yang Rupanya S ya Kak. nah itu dia. Cluenya. Cluenya kalau adik-adik nonton nanti ikuti ibadahnya sampai Nanti selesai. tahu jawabannya ya Kak. Pasti tahu jawabannya apa. Berarti harus nonton sampai selesai dong. Siap, kita ibadah ya hari ini. Oke, siap Kak. Shalom adik-adik, ayo kita perkatakan Mazmur 91 dengan iman dan suara yang lantang. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab
Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi minggu ini sama Kak Keisha. Sama Kak Nana. Nah, wah Kak Nana udah rapi nih. Kakak juga mau Iya. siap ibadah ya? Kita udah siap ibadah. Ada-adanya siap nggak? Nah, kita panggil ya sama-sama ya. Aku coba nih, Shalom Andreas. Shalom Mersila. Shalom Diandra. Shalom Nathan. Shalom Vita Windy. Shalom Jemima. Shalom Joel. Shalom Jonathan. Shalom Adi. Wah. Komplit. Tapi Kak, masa yang ditegur cuman adik-adiknya Nggak aja dong. sih? Shalom Papi Mami. Shalom Opa Oma. Mantap, udah pada siap tuh Kak buat ibadah. Nah, kalau gitu sekarang adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Oke Kak, ikutin Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang sudah semangat untuk bernyanyi memuji Tuhan sama Kak Keisha dan Kak Nana hari ini, Semuanya bangkit berdiri. Yuk berdiri. Nah, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, walaupun masih kecil. Tuhan mau panggil dan pakai kita untuk melayani Tuhan dengan luar biasa dan juga dengan dahsyat. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik. Adik-adik semua tepuk tangan ya. Kita nyanyi yang semangat memuji Tuhan. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, rohnya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku
tetap semangat nih Kak. Semangat banget, Kak. Kak Nana masih semangat nggak? Masih semangat dong. Kalau masih semangat, coba semuanya bilang haleluya 3 kali. Sambil lompat nggak? Sambil tangannya gini, haleluya Oh, siap. gitu. Siap ya Kak? Siap. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Wah, masih semangat semua. Tepuk tangan lagi. Nah, Kak Nana, Ya. hari ini nih cerita firman Tuhannya itu tentang seorang anak yang dipanggil sama Tuhan. Tapi dia masih Siapa ya? kecil. Boleh dikasih tahu nggak? Kan tadi Jangan, jawaban jangan. kuis. Tadi ada jawaban kuisnya. Nanti adik-adik dengar firman Tuhannya baik-baik ya. Oke, siap. Kita mau belajar untuk Mendengar suara Tuhan. dan juga taat. Siap. Siap adik-adik? Siap, Kak. Siap adik-adik? Siap dong. Aduh belum kedengaran Kak suaranya. Siap adik-adik? Siap, siap, siap. Nah, kalau gitu masih tetap berdiri. Berdiri semuanya. Ayo, ayo. Kita mau nyanyi lagi lagu ini sama-sama. Dengar, dia panggil nama saya. Panggil dong musiknya. 1, 2, 3. Musik! Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ulang lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ulang lagi dari awal. Siap-siap ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. T-A-A-T taat. Siap-siap kita nyanyi lagu ini ya. Gerakannya T-A-A-T. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Kita ulang lagi dari awal. Oke, Kak. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Nah, gitu kan anak Harus taat ceritanya. ya, Kak. Hari ini kita nyanyi lagu yang ingetin kita lagi untuk dengar-dengaran dan juga taat. Siap adik-adik? Siap, Kak. Nah, bentar lagi kita mau dengar firman Firman Tuhan nih Tuhan. Kak. Semua adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau menyembah Tuhan dan kita akan dengar cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Adik-adik sungguh-sungguh ya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
bersyukur. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan kembali menyertai kami sehingga kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam, mendengarkan dan taat melakukan perintah Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus. Berikan pengertian. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yeni. Apa kabarnya adik-adik? Adik-adik harus tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Aku lagi main boneka nih, aku suka banget main boneka. Aku pakein topi biar cantik, biar lucu. Bagus ya? Yeni. Kayak ada yang manggil aku. Biarin aku lagi seru. Pakein baju. Tuh kan, adik-adik dengar gak sih ada yang manggil aku? Kayak suara mama sih. Yeni. Nah lucu kan kalau tuh kan. Mama, aku lagi seru juga. Ngapain sih? Iya aku lupa. Aku kemarin habis baca Alkitab sih, katanya aku kan harus seperti Samuel, dia dengar-dengaran taat. Berarti aku harus cepet-cepet datang. Adik-adik tungguin aku ya, nanti kita main lagi ya. Bentar ya. Adik-adik, aku udah balik lagi. Ternyata mama aku minta tolong aku ambilin plastik buat tempat sampah. Nah adik-adik juga ya di rumah ya, kalau papa mamanya panggil harus denger-dengeran. Apalagi kalau disuruh sesuatu, kalau papa mamanya kasih nasihat harus denger-dengeran ya kan. Nah aku mau cerita, nih ada anak juga yang denger-dengeran loh di Alkitab loh. Di kisahnya di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Nanti adik-adik baca lagi ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih adik-adik. Adik-adik masih ingat gak visi tahun 2020 apa? Betul, tahun dimensi yang baru. Apa itu tahun dimensi yang baru? Betul lagi. Berubah serupa Kristus menjadi kepala bukan ekor. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berubah kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga dengar-dengaran loh, taat loh adik-adik. Coba kayak ini cek dulu, adik-adik di rumah udah denger-dengeran, udah taat belum? Yang mau denger cerita, coba duduk yang manis. Kayak ini cek ya. Coba kayak ini liatin. Matthew, pinter udah duduk manis. Udah. Shalomita, udah duduk manis juga. Pinter, coba. Wah, semuanya udah duduk dengan tertib. Bagus, berarti adik-adik sudah siap dengerin firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau belajar dulu ayat hafalan minggu ini. Ikutin kayak ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Itu dia ayat hafalan minggu ini adik-adik. Nah, tadi adik-adik udah penasaran kan mau dengerin firman Tuhannya kan, ceritanya kan? Oke, jadi adik-adik firman Tuhan ini adalah tentang seorang anak yang dengar-dengaran. Ceritanya kayak gini. Ada sepasang suami istri. Suaminya namanya Bapak Elkana. Ibunya, istrinya namanya Ibu Hana. Mereka udah lama menikah adik-adik, tapi mereka belum diberikan anak sama Tuhan. Ibu Hana sedih sekali. Ibu Hana sedih, terus berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan di bait suci adik-adik. Menangis terseduh-seduh. Tuhan, aku mau punya anak, aku pengen punya anak, aku rindu pengen punya anak Tuhan. Ibu Hana nangis adik-adik, berseru, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan adik-adik. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana yang sungguh-sungguh. Lalu Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada Ibu Hana adik-adik. Nah, siapa ya namanya ya? Coba ada yang tahu nggak? Samuel. Iya betul, namanya Samuel adik-adik. Nah, tapi adik-adik Ibu Hana bersama-sama dengan Samuel cuma sebentar. Karena Ibu Hana waktu itu janji sama Tuhan akan menyerahkan anaknya seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi walaupun Ibu Hana sayang banget sama Samuel kecil, tapi Ibu Hana menepati janjinya loh, membawa Samuel adik-adik waktu masih kecil dibawa ke bait suci untuk melayani Tuhan di bait suci adik-adik. Karena Ibu Hana percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk Samuel. Nah adik-adik, Samuel kecil pun tinggal di bait suci bersama Imam Eli dan anak-anaknya. Nah adik-adik, suatu malam Samuel sedang tertidur. Tiba-tiba terdengar suara, Samuel, Samuel. Samuel kaget adik-adik. Samuel kirain itu Imam Eli. Lalu Samuel jawab, iya Bapak. Samuel lari ke tempat Imam Eli adik-adik. Nah adik-adik, Samuel tanya sama Imam Eli, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu Imam Eli menjawab, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Oh oke, baik Bapak. Samuel balik lagi adik-adik, tidur lagi adik-adik. Waktu Samuel tidur ada lagi suara itu. Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi adik-adik. Kayaknya Bapak Eli memanggil aku, Imam Eli memanggil aku. Dia lari adik-adik. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Imam Eli menjawab, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali anakku. Akhirnya Samuel balik lagi adik-adik. Dia tidur lagi. Tiba-tiba ada lagi suara itu adik-adik. Samuel, Samuel. Samuel kebangun lagi adik-adik. Dia lari lagi. Dia ke tempat Imam Eli. Dia bilang, iya Bapak, bukankah Bapak memanggilku? Nah di situ Imam Eli tahu adik-adik bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Lalu Imam Eli kasih tahu Samuel, anakku tidurlah kembali. Kalau ia memanggilmu kembali, maka kamu harus menjawab, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Lalu Samuel tidur lagi. Dia kan anak yang taat adik-adik. Dia tidur lagi. Terus ada suara itu lagi adik-adik. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Kan gelap tuh adik-adik. Dia lihat sekelilingnya. Mungkin dia jawab takut-takut. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu di situ Tuhan bicara pada Samuel adik-adik. Tuhan kasih tahu suatu rahasia. Yaitu bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Kenapa dihukum? Karena anak-anak Imam Eli adalah anak-anak yang tidak taat dan tidak menghormati Tuhan adik-adik. Wah, kira-kira gimana ya perasaan Samuel?
Iya, Samuel sedih adik-adik. Samuel sedih karena anak-anak Imam Eli akan dihukum oleh Tuhan. Tapi Samuel harus kasih tahu karena ini kan pesan penting dari Tuhan. Ya kan? Pagi-paginya Samuel bangun, dipanggillah Samuel sama Imam Eli. Kemarilah anakku. Samuel datang. Ternyata Imam Eli pengen tahu apa yang Tuhan katakan sama Samuel. Tadi Tuhan bilang apa? Iya adik-adik, Samuel kasih tahu deh ke Imam Eli kalau Tuhan mau menghukum anak-anaknya yang tidak taat, tidak menghormati Tuhan. Malah Imam Eli nggak marahin anaknya. Nah, di situ Imam Eli sedih adik-adik. Tuh lihat gambarnya. Imam Eli menangis kan? Tapi Imam Eli berserah sama Tuhan karena Tuhan sudah memutuskan adik-adik. Tidak lama sesudah itu, anak-anak Imam Eli meninggal adik-adik. Kasihan sekali ya. Nah, makanya adik-adik harus jadi anak yang taat dan denger-dengeran ya. Kalau mama papa kasih tahu, ibu guru, bapak guru kasih tahu, adik-adik harus denger-dengeran. Taat lakukan, gak boleh sambil cemberut, gak boleh sambil marah-marah. Itu namanya gak taat adik-adik. Nah, setelah itu Samuel bertumbuh, semakin besar, semakin dewasa. Samuel disayang sama Tuhan, disayang sama banyak orang. Karena Samuel adalah anak yang baik, dengar-dengaran, taat, sikapnya manis adik-adik. Samuel semakin diberkati Tuhan dan Samuel dipakai sebagai nabi Tuhan yang menyampaikan banyak pesan Tuhan buat orang Israel adik-adik. Begitu. Nah, sama seperti Samuel, kita juga bisa dengar suara Tuhan loh adik-adik. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa berbicara kepada kita sama seperti kepada Samuel. Kita juga bisa dengar suara Tuhan. Tapi kita juga bisa mendengar perkataan Tuhan lewat Alkitab loh adik-adik. Ketika adik-adik setiap hari sungguh-sungguh membaca firman Tuhan di Alkitab, Tuhan pasti akan bicara. Apalagi sebelum membaca Alkitab, adik-adik berdoa dulu minta dipimpin sama Roh Kudus. Roh Kudus setiap adik-adik baca, Roh Kudus akan kasih tahu adik-adik apa yang Tuhan mau, bagaimana menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Supaya kita menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Hidup kita menjadi berhasil, menjadi beruntung. Siapa mau berhasil dan beruntung? Nah adik-adik rajin baca Alkitab, sungguh-sungguh adik-adik lakukan. Ya adik-adik, maka hidup kita akan berhasil, beruntung. Dan juga kita tahu apa yang Tuhan mau adik-adik. Gitu adik-adik, mulai sekarang yuk kita sama-sama kayak ini juga ya. Mulai sekarang kita mau sama-sama cari Tuhan. Kita mau sama-sama setiap hari kasih waktu buat Tuhan. Kita sama-sama baca Alkitab setiap hari. Ajak mama papanya juga baca Alkitab ya adik-adik. Kita baca, kita renungkan setiap hari adik-adik. Adik-adik yang mau mulai sekarang lebih sungguh-sungguh lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ayo ikuti kayak ini berdoa ya adik-adik. Papa mama boleh doain anak-anaknya, boleh urapi anak-anaknya, anak-anak juga boleh doain mama papanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
ya Bapa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa hari ini Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapa seperti Samuel Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapa belajar untuk setia membaca firman-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Beri kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Tuntun kami Roh Kudus, ingatkan kami Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Kami mau berubah. Kami mau lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kami sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa dari yang terbesar sampai yang terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah online kami ya Tuhan. Berkati kakak-kakak ibadah anak ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan itu Tuhan, dan berkati juga teman-teman sekolah minggu kami Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kesehatan untuk mereka, dan berkati keluarga-keluarga mereka supaya sehat selalu ya Tuhan. Dan berkati mama papa ya Tuhan. Kau berikan kesehatan supaya nggak sakit-sakit. Kau berkati kerjanya supaya bagus ya Tuhan. Berkati rezekinya ya Tuhan. Berkati juga untuk oma, opa, dan om tante ya Tuhan. Kau berikan kesehatan untuk mereka ya Tuhan, supaya bisa bekerja dengan aman ya Tuhan. Dan berkati juga untuk Opa Niko dan keempat wakilnya. Kau berikan kesehatan untuk mereka, dan berikan juga berdoa juga untuk keluarga Opa Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Sehat selalu ya Tuhan. Dan berkati juga Pak Benny Gunawan dan semua gembala-gembala Rayon 1E. Kau berikan kesehatan dan kedahsyatan lebih ya Tuhan, supaya Pak Benny Gunawan bisa memberitahukan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Dan berkati juga Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kau berikan kesehatan untuk mereka, dan biar kerjanya lebih bagus lagi. Dan kami mau berkatakan untuk Indonesia, damailah Indonesiaku. Berkati juga untuk orang-orang yang terkena COVID-19. Kau sembuhkan ya Tuhan, supaya nggak kena COVID-19 lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Tapi ada beberapa pengumuman yang perlu adik-adik perhatikan ya. Pertama, adik-adik yang sudah ikuti ibadah hari ini, jangan lupa memberikan persembahan. Boleh dititip ke papa atau mama dan ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Selanjutnya, ada pertemuan hari ini bersama dengan kakak-kakak ibadah raya anak.
adik-adik boleh join di jam 11 Zoom dan di jam 3 Google Meet. Yuk adik-adik, kita ketemu lagi ya hari ini, jangan lupa. Dan selanjutnya adik-adik kalau mau tahu informasi yang update dari ibadah anak, adik-adik boleh follow IG-nya Ibadah Anak di @ibadahanakhost. Dan ada juga YouTube di GBI Bintaro Host. Adik-adik di like, subscribe, dan komen. Nah gitu ya, jangan lupa. Kak Keisha juga ada pengumuman nama-nama yang berulang tahun di bulan ini. Ini dia. Semuanya, Tuhan memberkati, menyertai, dan memimpin semua yang berulang tahun dan bahagia selalu. Nah adik-adik, Kak Keisha mau ingetin juga, mulai bulan ini ibadah anak, jam ibadahnya mundur sedikit di jam 8.30 pagi. Ya adik-adik jangan lupa ya, kita ketemu lagi minggu depan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik, kita satukan hati, kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kamu. Perlindungan yang sempurna dari darah Kristus turun menyertai kamu dan keluargamu. Kekuatan, kesehatan yang sempurna, kecerdasan, pewahyuan turun atasmu. Dan keintiman yang lebih lagi dengan Roh Kudus mempersiapkan kamu dan kakak untuk tiba waktunya kita ketemu Tuhan Yesus, diangkat dan tinggal dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.